Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen semester ganjil ini, hari ini kita akan membahas materi sesuai dengan bab 3. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Shalom anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi kelas 10 semester 1. Karena itu, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami untuk pemaparan materi kelas 10. Berkati kami, awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Manusia dan tanggung jawab. Itu materi kita. Nah, pengertian tanggung jawab yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian menurut Ensiklopedi Umum, tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Sedangkan menurut WJS Purwodarminto, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan, dibalas, dan sebagainya. Ya, itu pengertian tanggung jawab. Masih ada lagi yang terkait dengan status peran. Bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya sebagai perwujudan kesadaran akan hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri atau orang pihak lain. Jadi bertanggung jawab adalah sebuah kewajiban menanggung atau memikul beban memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatannya. Memiliki kerelaan mengabdi, berkorban untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau pihak lain. Jadi diberikan ini supaya kalian tidak asal hidup, tapi ada tanggung jawab. Nah, unsur tanggung jawab itu apa saja? Ini juga perlu dipahami. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran. Asal kata sadar, yaitu atau sama dengan insaf. Yang pertama, tahu dan mengerti atas segala perbuatan dan akibatnya. Perbuatan dan akibatnya. Dan ini bersumber pada unsur budaya dalam diri manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Ya. Beradab, yaitu menilai benar, patut, dan baik. Itu. B. Rasa tanggung jawab lahir dari kesadaran moral manusia yang perwujudannya berupa kewajibannya yang harus dijalankan oleh manusia.
Ya. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Yaitu segala tindakan atau perbuatan seseorang tidak lepas dari norma-norma atau aturan-aturan masyarakat, bangsa, negara. Sebagai catatannya, pertama, hak adalah wewenang moral untuk mengerjakan, meninggalkan, memilih, mempergunakan, atau menuntut. Ya. Catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ya, kewajiban adalah keharusan moral atau berbuat sesuatu. Keharusan moral untuk berbuat sesuatu. Unsur yang ketiga, pengabdian, asal kata abdi. Berarti sama dengan memperhambakan diri. Nah, ini dapat diartikan sebagai penyerahan diri kepada sesuatu yang dianggap lebih. Ya. Biasanya dilakukan dengan ikhlas dan diikuti oleh pengorbanan, rasa kesetiaan, cinta kasih, dan loyalitas. Jadi kalau orang mengabdi, mesti ada unsur-unsur itu. Ada loyalitas. Ya, ada keikhlasan dan sebagainya. Unsur yang keempat, pengorbanan. Dari kata kurban. Atau sama dengan persembahan. Ya, persembahan. Dapat diartikan sebagai pemberian untuk menyatakan kebaktian. Didasarkan atas kesadaran moral yang tulus, ikhlas. Itu yang keempat, sedangkan yang kelima adalah norma sosial. Ya, norma sosial. Berikutnya perlu dipahami sumber dan hakikat tanggung jawab. Ya, mengapa tanggung jawab? Ada sumbernya. Sumber tanggung jawab yang pertama dari dalam diri manusia sendiri. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada kesadaran. Sulit kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Jadi ini secara kodrati untuk berbuat baik. Kalau orang tidak sadar untuk dia tidak akan bisa melakukan. Sedangkan dari luar diri manusia, yaitu adanya hukum peraturan. Di sekolah ini, kalian ada hukum dan peraturan untuk dapat melakukan pengabdian. Kemudian hakikat tanggung jawab. Ya. Universal. Tidak ada manusia tanpa rasa tanggung jawab. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Hakikat yang kedua adalah unik. Kenapa? Karena nilai atau kadarnya berbeda. Ya, kalian sama adik kalian berbeda. Sama kakak kalian berbeda juga. Tergantung pendidikan dan lingkungan. Jadi tidak bisa disamakan kalian yang sudah kelas 10 ini terus disamakan dengan adikmu yang sekarang kelas berapa? Mungkin ada kelas 7 ya, dan sebagainya.
Nah, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, diri sendiri. Untuk memberi harga atau arti pada hidup seseorang. Orang yang bertanggung jawab, ya, itu dalam diri sendiri akan dapat ya dihargai. Ya. Kemudian keluarga, kepada keluarga. Tidak harus orang tua, kalian juga yang masuk dalam keluarga punya tanggung jawab. Masyarakat, bangsa, negara. Sekarang kondisi negara ini dalam pandemi COVID. Bagaimana tanggung jawab? Kalau disuruh pakai masker, ya pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab yang tidak kalah penting adalah kepada Tuhan. Jadi tanggung jawab seseorang terkait dengan eksistensi manusia. Baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Nah, selanjutnya kesadaran moral. Berperilaku susila sesuai dengan norma yang berlaku. Ini diartikan sebagai hati nurani yang merupakan suara hati yang baik, jujur, dan lurus. Menghargai hak-hak dan kewajiban orang lain. Masih lanjutan dari kesadaran, unsur-unsurnya, ya. Pertama, perasaan wajib. Perasaan wajib. Kesadaran bahwa seseorang merasa mempunyai beban atas kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Yang kedua, rasional. Ini didasarkan pada pikiran yang benar, akal sehat, kebebasan, yaitu tidak memperoleh paksaan atau tekanan, tidak memihak, tidak didasarkan perhitungan, mencari keuntungan. Ya, selanjutnya adalah tugas, soal tugas yang kalian harus kerjakan setelah menyaksikan video ini. Ada 5 tugas. Ya, bisa dibaca masing-masing tugas ini. Baiklah, anak-anakku, demikian pemaparan materi kelas 10 semester 1 mengenai manusia dan tanggung jawabnya. Kita berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya materi ini akan menolong kami sebagai umat Tuhan bertanggung jawab dimanapun kami ada dan kepada siapapun kami harus bertanggung jawab, utamanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, pelajar Skapsa, demikianlah materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Dan subscribe, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa
di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.